Oke, baik teman-teman, supaya saya tidak lupa wajah-wajahnya, mungkin akan bagus sekali kalau bisa open cam. Mudah-mudahan sinyalnya tidak bermasalah gitu ya. Karena kalau nanti off cam itu susah kita untuk melihat bahasa nonverbalnya. Karena hari ini kita berbicara mengenai kemampuan bahasa gitu ya. Tampaknya teman-teman bicara mengenai kemampuan bahasa ini, kalau saya lihat dari berbagai referensi, sobat saya searching ya, Bu Naomi dan Mbak Aske, itu kok persentase keterlambatan bicara ya dan bahasa itu saya lihat di tahun 2006 itu 10, berapa gitu ya yang terdiagnosis mengalami keterlambatan di dalam bicara dan bahasa ya, tetapi mungkin ini maksudnya adalah bahasa yang verbal ya. Sedangkan di tahun 2020 itu meningkat keterlambatan eh, membacanya, malah keterlambatan membacanya di sini ya, sebutkan itu 16% ya kurang lebih gitu ya. Kita coba lihat data di jurnal yang saya lihat di tahun 2020 itu ya sekitar 16%-an. Di 2021 itu bisa mencapai 20% ya. Itu kita lihat data dari beberapa referensi, bisa tepat bisa tidak gitu kan ya, tergantung dari referensi yang kita kutip gitu kan. Tapi di satu sisi teman-teman, uh, seorang ibu Nggak ada. keluarga itu sangat berkeinginan Nggak tahu. anaknya untuk Keluar lagi Oma. bisa berbahasa dengan cepat gitu ya kan, berbicara dengan cepat. Jadi perkembangan bahasa itu ya tampaknya sebagian besar orang tua menginginkan ya anaknya cepat untuk bisa diajak berkomunikasi gitu kan ya. Eh, di satu sisi juga mereka sebetulnya sadar, memiliki satu kesadaran bahwa kemampuan berbahasa, kemampuan berbicara itu bisa berpengaruh nanti terhadap hal-hal yang lainnya ya, yang merupakan hasil-hasil riset itu bisa saja nilainya di sekolah gitu kan ya. Nah, itu bisa berpengaruh. Sehingga dengan demikian ya seperti yang kami alami dulu, kalau ada orang tua yang memiliki anak itu terlambat untuk bisa bicaranya, kadang-kadang panik, pengen cepat-cepat gitu ya. Padahal di satu sisi dia sadar sebetulnya, memiliki kesadaran bahwa kemampuan bahasa itu sangat penting. Ya, tapi kalau hanya orang tua yang memiliki kesadaran saja, ya itu kan kalau kita lihat itu menurut pendapat saya masih tahapnya adalah kognitif ya, masih tahapnya adalah pengetahuan yang belum bisa diwujudkan, yang belum bisa diimplementasikan, sehingga bisa saja itu tidak berpengaruh. Parent awareness itu tidak berpengaruh terhadap kemampuan bicara anak gitu ya dia. Nah, kalau itu tidak berpengaruh, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dari sisi praktisnya? Nah, itulah yang akan diulas oleh kedua narasumber kita, ya, di mana coba dimasukkan, ya, itu apa namanya variabel mediator yang diharapkan, ya, yang kita harapkan itu adalah akan berpengaruh terhadap kemampuan berbahasanya. Nah, variabel mediator itu ya self efikasi ya kalau nggak salah itu dan interaksi orang tua anak ya. Jadi self efikasi mempengaruhi interaksi orang tua dan anak sehingga itu diharapkan akan memperkuat hubungan antara parent awareness-nya dengan kemampuan dari berbahasa itu ya. Nah, itulah yang akan kita diskusikan malam ini teman-teman semua. Udah 63 orang yang hadir gitu ya. Kita akan berdiskusi dan sebagaimana biasanya teman-teman
diskusi kita ini secara garis besar akan ada 3 agenda. Agenda pertama itu adalah akan berbicara, artinya pemaparan hasil-hasil kajian, ya, yang nanti akan diawali oleh Bu Naomi, itu melihat perkembangan bahasa anak ya, kalau nggak salah ya Bu Naomi ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Aska terkait dengan 4 variabel loh yang akan kita bahas malam ini, nggak tanggung-tanggung dari Mbak Aska ini. Ya, di mana 4 variabel itu yang saya lihat itu program doktor 4 variabel gitu. Ini magister 4 variabel luar biasa ini ya. Ya, yaitu adalah agenda pertama yang akan kita munculkan nanti ya. Tentu saja agenda kedua adalah kita akan berdiskusi seputar apa namanya kajian-kajian ilmiah yang diungkapkan oleh Mbak Aska dan Bu Naomi. Dan terakhir ya tentu saja adalah penutup gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, karena ini berbicara mengenai bahasa ya, karena menurut Mehrabian itu katanya 55% efektivitas komunikasi itu sangat dipengaruhi oleh body language, sangat dipengaruhi oleh bahasa yang sifatnya nonverbal gitu ya. Oleh karena saya akan sangat senang ketika teman-teman bisa saja berbicara secara nonverbal melalui open cam gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan short CV saja dari kedua narasumber kita untuk melihat kredibilitasnya. Walaupun sebetulnya teman-teman orang Untar tidak asing lagi dengan Ibu Naomi, ya, saya akan tetap apa namanya bacakan beliau punya short CV gitu ya. Dr. Naomi Sutikno, Magister Pendidikan Psikolog, ini tahun 2018 itu sudah mulai program doktor bidang ilmu psikologi dari Universitas Pajajaran. Kemudian 2009 ya beliau lulus dari Magister Administrasi Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Indonesia ya. 99 dari Maranatha Psikologi dan 97 beliau lulus dari Sarjana Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Jadi S1-nya di Bandung dan S3-nya kembali di awal dan di akhir di Bu Naomi ya. Itu adalah pendidikan Bu Naomi, pendidikan formalnya, kemudian pengalaman kerja beliau ya di bidang klinis dan akademis. 2021 sampai dengan sekarang itu adalah dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, juga psikolog klinis di Rumah Sakit EMC Pulau Mas Jakarta, ya 2005 sampai 2010 itu adalah selama 5 tahun ya sebagai staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Krida Wacana di Krida di seberangnya ini. 2005-2009 staf pengajar di Akademi Keperawatan Mitra Keluarga. Nggak tahu Mbak Giarti kenal dengan Bunda Omi nggak di sana ya Mbak Giarti ya. 2006, 2009 itu tenaga fungsional Sahabat Andik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (DKI) dan International Labor Organization, jadi aktif di ILO juga nih, Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tangerang. Jadi Bu Naomi dari 2001 itu sudah jadi staf pengajar ya di SMK LB Pribadi Mandiri Jakarta. 99 sampai 2001 itu psikolog klinis di Dwi Payana Biara Konsultasi Psikologi Jakarta. Jadi majoringnya Ibu Naomi kalau kita lihat banyak nih terkait hal-hal sifatnya adalah psikologi klinis gitu ya. Kepakaran dari Dr. Naomi itu adalah psikologi klinis, psikologi anak dan remaja, kognisi, agresi, forensik. Nah, publikasi beliau, monggo silakan disertasi dari link yang ada di sini. Nah, ini adalah Dr. Naomi Sutikno, Magister Pendidikan Psikolog. Teman-teman boleh kasih dan silakan berikan reaksi dulu, ya. Boleh tepuk tangan, boleh jempol, boleh love, ya. Apa saja, silakan kasih reaksi. Dr. Naomi, terima kasih. Mbak Desi, ya, Mbak Ana, teman-teman yang lain, terima kasih. Ya, Mas Vincent juga. Atas Andrew, Mas Andrew, terima kasih reaksinya. Ya, Mas Rio juga luar biasa. Baik, narasumber kita yang kedua, ya, yang akan kita ajak berdiskusi adalah mana sih Sartina? Nah ini, Aska Gaisani Nabila, Magister Psikologi Psikolog. Dan pendidikan Mbak Aska itu 2019 dari pas COVID ini ya, sarjana psikologi Universitas 11 Maret
Oh, baru berarti ya, namatkan diri 2019 sarjana psikologi di UNS, kemudian 2021 sampai 2023 register profesi psikologi Universitas Tarumanagara. Kemudian pekerjaannya Mbak Aska, asisten psikolog Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Surojo Magelang. 2018 adalah asisten dosen psikologi eksperimen Universitas 11 Maret, di alma maternya berarti ya. 2020 ini pernah sebagai konselor berbagi cerita, ya, layanan konseling psikologi, dan juga adalah pengembang model pembelajaran online yang aksesibel untuk disabilitas di UNJ nih, Universitas Negeri Jakarta ya. 2020 juga ini juga psikolog associate Sekolah Tinggi Transportasi Darat. 2021 Mbak Aska sebagai psikolog associate di Fox Trot Indonesia. 2022 clinical psychologist practice program di Polda Metro Jaya. Ya, 2022 di praktek kerja profesi psikologi. 2023 ini asisten dosen. Jadi sekarang kalian masih asisten dosen ya Mbak Aska ini psikologi forensik Universitas Tarumanegara. Ya. Nah, ini adalah short CV dari Mbak Aske. Teman-teman silakan berikan reaksi Mbak Askenya. Ya, makasih Mbak Ana, Mbak Lisir, makasih Mbak Budi Jelia, makasih Mbak Desi, Mbak Rima, terima kasih Mas Edi, Mas Rio, Mbak Suci, Bu Naomi, Mbak Cleo, terima kasih semua teman-teman atas reaksi yang diberikan ke Mbak Aska. Baik, teman-teman, supaya tidak banyak menghabiskan waktu di awal, ya, kita akan lanjutkan diskusi kita untuk agenda yang pertama, di mana Bu Naomi akan memaparkan mengenai perkembangan bahasa pada anak, gitu ya Bu ya. Monggo silahkan Bu Naomi untuk memaparkan sebagiannya. Baik, Pak Made, terima kasih banyak sudah diberi intro mengenai kegiatan saya sehari-hari. Terima kasih, dan juga ini saya bersama Aska, uh, bersama pembimbing satu lagi. Jadi Pak Made, ini adalah tesis dari Mbak Aska sebenarnya. Kita mengangkat tesis dari Mbak Aska tentang perkembangan bahasa anak. Jadi Mbak Aska ini fokus pada perkembangan bahasa anak, dilihat dari tadi ya, dari parents involvement-nya, parents awareness-nya, seperti itu. Kemudian di bawah bimbingan saya bersama Ibu Sritiatri, gitu ya. Baik, saya kasih gambaran dulu saja secara umum mengenai apa itu perkembangan berbahasa yang ada pada anak, khususnya anak usia dini. Nanti selanjutnya akan dibahas lebih detail oleh Mbak Aska gitu ya, terkait dengan kajian-kajian riset-riset yang dibuatnya. Saya izin share screen ya, Pak Made, Ibu Bapak Silakan, Bu. semua. Saya izin share screen. Baik. Ya, ini adalah judul penelitiannya dari Aska yang dibimbing oleh saya bersama Ibu Sritiatri. Jadi peran parent self-efficacy yang mempengaruhi interaksi orang tua anak sebagai indikator dalam hubungan parents awareness dengan perkembangan bahasa anak. Jadi studinya adalah pada bahasa anak usia dini. Seperti itu ya Ibu Bapak ya. Nah, saya gambaran umum saja yang akan saya jelaskan mengenai apa sih perkembangan bahasa anak usia dini. Jadi, Ibu Bapak semua, mengenai perkembangan bahasa usia anak usia dini, kita akan bicara tandanya anak usia dini itu kan kita bicaranya anak berapa sih, di bawah 5 tahun ya, kita bicarakan gitu ya perkembangan bahasa mereka. Perkembangan bahasa pada anak merupakan proses yang kompleks Ibu Bapak ya, karena pada kemampuan kita berbahasa itu sebenarnya membutuhkan begitu banyak atribut di dalam diri kita manusia, mulai dari kita mendengar ya,
melihat, kan kita melihat untuk melihat gerak bibir orang, mendengar untuk kita bisa mendengar suara yang keluarnya seperti apa saat gerakan bibir itu gitu ya. Nah, itu aja sudah dibutuhkan dua panca indera kita ya, kemudian masuk ke mulut kita juga, kemudian di otak nanti juga diproses seperti itu gitu ya. Jadi berbicara tentang perkembangan bahasa itu adalah perkembangan yang kompleks sifatnya ya. Itu baru kita bicara anaknya, belum kita bicara stimulannya ya yang memberikan stimulasi kepada si anak itu di dalam berbahasa. Itu juga penting untuk diperhatikan ya. Nah, karena kita tahu bahasa itu penting untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Jadi semua manusia itu memang diberi apa dengan kita punya pita suara gitu kan ya sehingga kita bisa berbahasa dengan baik gitu ya supaya orang di sekitar kita mengerti. Apakah makhluk lain juga berbahasa? Mungkin iya gitu ya, mereka punya bahasanya sendiri, tapi yang jelas tidak seperti kita. Kita sudah bisa mengucap sebuah pelafalan yang jelas gitu ya. Dalam perkembangan berbahasa, terdapat yang disebut dengan language acquisition. Nah, Ibu Bapak ini yang penting juga ya, bahwa language acquisition terjadi semenjak masih dalam kandungan sampai sepanjang kehidupan. Namun terdapat periode kritis ketika anak cenderung belajar bahasa dengan sangat cepat dan efektif, yaitu pada periode usia dini. Jadi, language acquisition ini yang penting untuk membantu manusia itu bisa menghasilkan, gitu ya, menghasilkan bahasa dengan tepat, gitu ya. Nah, ini sangat penting diperhatikan orang tua karena pembentukannya terjadi sejak usia dini. Anak-anak mulai membangun kemampuan berbahasanya sejak usia dini dengan cara mendengarkan, merespon ucapan, belayan, dan candaan. Ini sudah komunikasi sebenarnya udah bahasa ya. Jadi dengan dia bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh parents-nya ya atau oleh orang-orang di sekitarnya, kemudian dia merespon gitu ya. Terus dia bisa meraih dengan seperti membelai dan juga dibelai dengan canda. Itu semua adalah kemampuan berbahasa anak ya yang sudah bisa kita perhatikan itu muncul di saat usia mereka masih sejak dini. Kemudian Ibu Bapak di usia 2-3 bulan bayi gitu ya, kemampuan berbahasa mulai meningkat ke tahap berbicara. Jadi sebelum usia 2-3 bulan sudah ada bicara, tidak hanya bahasa tapi bicara. Bicara itu artinya ada apa ya? Ada interaksi gitu ya. Nah, di mana pada awalnya anak hanya akan mengeluarkan suara-suara yang disebut juga dengan cooing. Nah, jadi bayi mulai mengeluarkan suara dalam satu suku kata tanpa pengulangan. Cooing itu kalau misalnya Bapak Ibu yang punya bayi gitu ya, yang pernah punya bayi atau punya lihat bayi gitu ya di rumahnya atau rumah saudara gitu. Biasanya di usia 2-3 bulan itu bayi itu suka saya contohkan misalnya gini gitu ya. Nah, dia keluarin suara-suara seperti itu ya, hanya satu suku kata gitu. Ya, seperti itu aja. Nah, itu sebenarnya cooing ya. Itu adalah kemampuan berbahasa yang awal dia mengeluarkan suara seperti itu. Kemudian tahap lanjutnya masuk tahap yang namanya babbling. Babbling merupakan permulaan bagi bayi untuk mempelajari suara-suara yang biasa digunakan dalam dialog sehari-hari. Ya, babbling juga menjadi tanda awal kalau si kecil ya anak kita telah masuk ke dalam fase prelinguistik. Ya, jadi kalau di babbling itu sekitar 38 bulan tuh mereka ngapain? Mereka mulai mempelajari suara-suara yang biasa digunakan dalam dialog sehari-hari. Misalnya mamahnya menstimulasi ya dengan bilang itu papa pulang gitu, papa, papa, papa. Nah, itu biasa babbling tuh, papa, papa. Tapi dia belum mengarah pada orangnya. Pokoknya dia
keluar aja pah 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 pah, nggak jelas kepada siapa gitu ya. Tapi itu merupakan babbling. Ma, ma, brrr. Biasanya selanjutnya seperti itu ya. Anak-anak itu saat lagi babbling gitu ya. Nah, itu adalah tahap yang kita sebut prelinguistik. Usianya sekitar 3 sampai 4 bulan, ya. Nah, itu terus Bapak Ibu, selama itu berproses terus anak ya dengan dia melatih bab 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 pa gitu ya. Dia latihan terus sampai akhirnya mulai papa. Nah, akhirnya doublenya papa dan tepat gitu ya. Dan dia bisa mengasosiasikan saat dia ngomong papa dan orangnya tepat adalah papahnya gitu ya. Jadi itulah proses berbahasa anak di usia dini Ibu Bapak ya. Jadi antara usia 3 sampai 6 tahun gitu ya, anak usia dini mengalami kemajuan yang pesat dalam perkembangan berbahasanya ya. Tadi kan baru usia 3 4 bulan udah mulai ba gitu ya. Ntar usia 1 tahun biasanya keluar 1 kata gitu ya. Terus nanti kalau udah 2 tahun lebih kompleks lagi bisa 2 kata gitu ya dan sudah punya makna gitu. Nah, jadi usia-usia ini usia-usia penting Ibu Bapak di dalam perkembangan berbahasa ya. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, terbagi atas faktor nature and nurture. Faktor nature kita biasanya melihatnya dari faktor biologis atau genetiknya. Sedangkan faktor nurture berkaitan dengan pengasuhan atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi, kalau kita tadi bicara faktor nature adalah kita bicara tentang struktur otak dan sistem sarafnya. Ini juga sangat mempengaruhi Ibu Bapak. Ya, jadi bagaimana perkembangan otak anak ya, apakah anak sudah siap berbicara itu juga sangat terkait dengan perkembangan otaknya. Kemudian sistem saraf yang ada di otak itu. Karena tadi ya dia dari mendengar, dia kemudian melihat, dia proses, itu semua butuh pemrosesan di otak manusia ya, masuk di otak si kecil ini ya. Kemudian dari nature-nya juga berkaitan dengan kemampuan mempersepsi suara ya. Jadi dia kan mendengar suara-suara dan dia mempersepsikan itu suara apa ya, itu suara siapa ya gitu ya. Jadi itu adalah faktor nature-nya. Kemudian kemampuan imitasi. Jadi pada anak-anak ini mereka melakukan imitasi. Kayak tadi kan dia melihat ya. Dia melihat, oh ngomongnya seperti ini, gerak mulutnya, terus suaranya yang keluar seperti ini. Dia meniru Bapak Ibu ya. Itu faktor imitasi. Jadi ini faktor perkembangan bahasa, faktor yang sifatnya apa ya? Biologis itu ya. Kemudian kognitifnya jelas ya. Kalau anak-anak yang kognitifnya berjalan seperti anak pada umumnya atau normal kita sebut, maka dia akan lebih cepat, lebih mudah memahami, mengkaitkan tadi ya satu satu kata dengan satu figur gitu ya sehingga dia bisa tahu papa itu ya itu bapaknya laki-laki itu, kemudian mama mamanya gitu ya atau mamam itu makanannya dia gitu ya. Nah, itu kalau dia kognitifnya tidak bermasalah, dia akan cepat paham gitu, ya. Kemudian juga universal grammar. Manusia memiliki pengetahuan bawaan tentang struktur grammar yang mendasar. Jadi ya, dari sisi biological kita punya kemampuan-kemampuan seperti ini, Bu Bapak. Ya. Nah, kemudian tadi ada juga faktor yang lain yaitu faktor nurture. Nurture itu faktor pengasuhan atau lingkungan. Ya, jadi sangat berpengaruh. Tadi makanya saya dengar tuh dari Pak Made bilang, kok kayaknya banyak kasus-kasus keterlambatan bicara gitu ya. Apakah ada kaitannya juga dengan faktor nurture-nya nih? Kebanyakan pakai HP gitu ya, anak dari kecil-kecil ditaruh di depannya adalah HP mungkin ya, itu ada pengaruhnya sangat mungkin juga ya. Jadi karena ada pengasuhan dan interaksi sosial mempengaruhi perkembangan berbahasa pada anak. Kemudian lingkungan fisik ya di sekitarnya. Apakah dia tinggal di perumahan atau rumah yang padat penduduk ya, tingkat kebisingan, kualitas lingkungan ini juga pengaruh Ibu Bapak. Ya, kebayangkan kalau misalnya dia tinggal di rumah yang sepi gitu yang nggak ada orang gitu ya tiap hari hanya hanya mungkin di rumah sama mbak gitu ya terus mbaknya juga cuma sibuk nyapu ngepel
bersihin rumah, dia ditaruh aja di box gitu ya. Nah, sepi banget ya kalau kayak gitu ya. Nah, itu juga faktor nurture yang bisa mempengaruhi perkembangan berbahasa pada anak. Kemudian lingkungan tempat tinggal ya, di mana anak itu tinggal di keluarga yang seperti apa dalam berbahasa. Itu pengaruh Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibunya ini bilingual, menggunakan bahasa mungkin sebentar bahasa Indonesia, sebentar pakai bahasa Jawa gitu ya, atau bahasa bahasa Batak atau bahasa Inggris gitu. Nah, itu kan sebenarnya bilingual, bahkan mungkin kadang-kadang multilingual kalau udah kasih bahasa daerahnya itu. Nah, itu sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak juga. Ya, apabila anak ini dibesarkan di tempat atau di keluarga yang multi language seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan bahasa anak dari nature and nurture-nya. Nah, sekarang akan masuk nanti ke Mbak Aska nih yang akan lebih detail mengenai bagaimana khususnya nurture ya, bagaimana nurture ini berperan dalam perkembangan bahasa anak. Dari saya seperti itu, Ibu Bapak ya, semoga bisa jadi stimulan gitu ya, supaya semakin bersemangat untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Aska. Terima kasih, Pak Made, terima kasih. Baik, Bu Naomi, luar biasa Bu Naomi. Ya, beliau sudah apa namanya? Ya kasih reaksi dulu ya, jangan malu-malu. Mbak Sarah, terima kasih. Mbak Lici, terima kasih. Mbak Desi, terima kasih ya. Wah, ini luar biasa. Cleon, terima kasih. Beliau sudah menyampaikan tadi mengulas variabel dependen yang akan dikaji oleh Mbak Aska ya. Jadi berhenti sampai faktor-faktor lingkungannya ya, faktor-faktor nurture-nya gitu ya. Nah, itulah yang akan dilanjutkan oleh Mbak Aska sekarang berbicara mengenai faktor lingkungan yang lebih banyak gitu ya Mbak Aska ya. Monggo silakan Mbak Aska. Baik, terima kasih banyak Ibu Naomi atas pemaparan pembukaannya. Mohon izin Pak, saya akan melanjutkan pembahasannya. Oke, boleh minta tolong ke Kak Hartina untuk di-share screen. Oke, terima kasih banyak. Oke, kita akan mulai masuk ke hasil tesis saya yang sudah saya kerjakan. Di sini tadi judulnya sudah disampaikan oleh Bu Naomi, peran parent self-efficacy yang mempengaruhi interaksi orang tua anak sebagai mediator. Jadi mediatornya ada dua, parent self-efficacy dan interaksi orang tua anak dalam hubungan parent awareness terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. Boleh di next. Oke, kita ke pembahasan pendahuluan dulu. Jadi anak usia dini atau early childhood, gitu ya, usia 3-6 tahun ternyata identik dengan minat yang kuat dalam mengembangkan keterampilan bahasa dan bicara, karena ternyata di usia ini mereka itu mulai memahami lingkungan selain lingkungan keluarga. Jadi mereka mulai tahu bahwa ada lingkungan pertemanan teman sebaya, sehingga mereka punya ketertarikan untuk membangun interaksi dengan teman-teman sebayanya itu. Maka di sini baik Papalia maupun Bore juga bersepakat bahwa anak usia dini itu diidentikan dengan perkembangan bahasanya yang pesat dan efektif. Boleh dilanjut? Oke, jadi perlu kita ketahui dulu keterampilan atau kemampuan bahasa dan bicara anak usia dini itu sangat penting karena hal ini ternyata bisa mempengaruhi aspek-aspek lain dalam perkembangan anak. Seperti ada 3 temuan menarik penelitian yang dilakukan oleh Santrok tahun 2011 yang menunjukkan bahwa pertama ini penemuannya ketika seorang anak di periode early childhood atau anak usia dini itu dia punya pemahaman dan pengetahuan tentang bunyi huruf atau penyebutan huruf, penyebutan kata yang baik serta sering terpapar oleh penyebutan huruf tersebut, maka ketika dia nanti di sekolah dasar tingkat pertama dan tingkat kedua itu kemampuan membacanya akan lebih baik dibandingkan dengan anak-anak lain seumurannya. Lalu temuan kedua yang menarik adalah kemampuan berbahasa dapat memprediksi kesiapan anak dalam memasuki sekolah. Dan yang terakhir ada jumlah huruf dan kosakata yang diketahui anak saat usia dini itu ternyata sangat berhubungan dengan prestasi akademik anak di sekolah. Jadi ketika anak usia dini itu dia memiliki jumlah huruf dan kosakata yang kaya gitu ya, yang banyak, ternyata ketika nanti dia bersekolah, dia akan punya prestasi akademik yang lebih baik dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Jadi dari sini kita akan melihat ada 2 kondisi masih sebelumnya.
Dari sini kita akan melihat ada dua kondisi ya. Jadi kondisi yang pertama yaitu anak usia dini mengalami perkembangan bahasa yang optimal dan anak usia dini mengalami perkembangan bahasa yang tidak optimal dan bahkan menyebabkan mengalami keterlambatan atau gangguan dalam bahasa dan bicara. Oke, boleh di next. Nah, sebelum kita membahas kondisi dan dampak jangka panjang yang mungkin terjadi pada dua kondisi tadi yang saya sebutkan sebelumnya, perlu diketahui dulu bahwa ada yang namanya milestone in language development. Jadi apa sih milestone in language development? Jadi milestone itu adalah ciri atau karakteristik pola perkembangan bahasa dan bicara pada anak sesuai dengan usia perkembangannya. Jadi milestone dalam perkembangan bahasa itu mengacu pada tahapan-tahapan penting ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Naomi, usia sekian sampai sekian bulan itu ada puing, lalu berkembang menjadi babbling, dan saya juga memaparkan di sini salah satu contoh dari milestone-nya gitu ya. Misalnya anak 2 sampai 3 tahun, ternyata milestone-nya itu dia harus udah bisa menggunakan kalimat terdiri dari 2 atau 3 kata untuk membuat sebuah kalimat gitu. Terus nanti 3 sampai 4 tahun milestone-nya beda lagi. 4 sampai 5 tahun milestone-nya beda lagi. Gitu. Terus selain itu ada juga komponen bahasa. Jadi dalam bahasa itu ada 3 komponen bentuk, komponen isi, dan komponen penggunaan. Oke, boleh di next. Oke, sehingga dari mengacu pada yang tadi ya, milestone language development dengan komponen bahasa, kita bisa membedakan bagaimana kondisi perkembangan bahasa yang optimal dan bagaimana kondisi perkembangan bahasa yang tidak optimal. Jadi proses perkembangan bahasa pada anak itu dikatakan optimal apabila ditunjukkan dengan pemenuhan atau pencapaian anak terhadap milestone tadi, gitu secara umum sesuai dengan usia perkembangan anak. Nah, ketika anak mengalami perkembangan bahasa yang baik dan optimal, anak itu bisa menggunakan bahasa sebagaimana mestinya untuk berkomunikasi dengan cara yang sesuai. Nah, sesuai dalam artian anak itu bisa membagikan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan kepada orang lain dengan baik. Nah, ketika anak bisa melakukan itu, akhirnya mereka bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan sebenarnya pada anak. Sedangkan ketika pencapaian salah satu tahapan milestone atau ada salah satu komponen itu terganggu atau ada gangguan, maka bisa dikatakan anak itu mengalami perkembangan bahasa yang tidak optimal. Nah, ketika anak mengalami perkembangan bahasa yang tidak optimal, maka interaksi yang terjadi sehari-hari, khususnya dengan teman, itu jadi terbatas. Karena terbatas, akhirnya partisipasi anak dalam lingkungan sosial pun jadi terbatas. Kenapa seperti itu? Karena anak kesulitan untuk menyampaikan apa sih yang dia pikirkan, apa sih yang dia rasakan, sementara komunikasi itu diperlukan untuk memulai sebuah interaksi. Akhirnya, anak jadi rentan terhadap permasalahan dalam hubungan interpersonal, gitu ya. Nah, selain hubungan interpersonal, ternyata anak-anak yang punya riwayat pernah mengalami gangguan bicara bahasa atau mengalami keterlambatan, ternyata ketika di tahap perkembangan selanjutnya, dia itu akan rentan untuk mengalami berbagai macam gangguan. Seperti salah satu contohnya itu keberhargaan diri yang rendah, low self-esteem, atau bisa juga mengalami kecemasan, atau juga bisa anaknya jadi mengalami kesulitan dalam regulasi emosi. Gitu. Jadi dari sini saya ingin meng-highlight sebenarnya bahwa perkembangan bahasa anak usia dini itu sangat penting. Gitu. Boleh di next. Nah, ternyata perkembangan bahasa itu sudah terjadi semenjak anak berada dalam kandungan ya, tadi yang sudah dibahas oleh Bu Naomi juga. Dijelaskan oleh Ratner bahwa kemampuan untuk belajar bahasa itu sebenarnya sudah ada potensinya pada setiap bayi manusia. Tapi ternyata dalam kenyataannya, angka kasus ya gangguan dan keterlambatan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Made itu ternyata masih cukup besar. Itu di tahun 2006 sendiri, anak didiagnosis mengalami keterlambatan bicara dan bahasa saja ada 10,13% dari populasi anak Indonesia. Kemudian di tahun 2021 ternyata malah meningkat gitu ya, sampai sekitar 20% dari populasi anak di Indonesia. Nah, berkaitan dengan data tersebut, saya sempat melakukan wawancara kepada salah satu orang tua yang sebelumnya memang orang tua ini menyatakan bahwa anaknya mengalami keterlambatan bicara. Nah, dari wawancara yang saya lakukan dengan orang tua itu, ternyata saya mendapatkan 2 hal atau 2 temuan yang menarik gitu ya. Nah, jadi 2 temuannya itu adalah pertama, anak dari orang tua ini berusia 3 tahun,
sudah mau menuju 4 tahun, tapi belum bisa menghasilkan satu kata pun gitu. Anaknya masih menggunakan gerakan tubuh atau suara yang tidak jelas gitu ya, suara geraman ketika dia meminta sesuatu kepada orang tuanya. Nah, akibatnya ketika anak meminta sesuatu, orang tua itu jadi sering salah paham gitu, jadi sering salah tangkap terhadap apa sih yang sebenarnya anak mau, apa sih yang sebenarnya anak butuhkan. Nah, ketika salah tangkap, anak tuh jadi merasa frustrasi gitu. Bukan itu sebenarnya yang saya mau, tapi ini, tapi salah sangka terus orang tuanya. Nah, akhirnya ketika anak merasa frustrasi, perilaku yang keluar adalah tantrum gitu. Jadi, dan kondisi ini ternyata terjadi terus-menerus hampir setiap hari karena anaknya tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Nah, ketika anak tantrum terus, merasa frustrasi terus, tentu saja hal ini akan mempengaruhi aspek emosionalnya gitu ya, aspek lain dari perkembangan yang sebenarnya awalnya sih perkembangan bahasanya yang terganggu, tapi jadi aspek lain yang berpengaruh gitu. Kemudian temuan yang kedua, ternyata orang tua tuh seringkali mendapatkan saran dari orang-orang di lingkungan sekitar untuk membiarkan kondisi itu. Udah nggak apa-apa, biarin aja Bu, nanti akan teratasi kok kalau udah masuk sekolah, katanya gitu. Jadi masuk sekolah itu merupakan solusi bagi sebagian besar orang tua pada anak yang mengalami keterlambatan bicara atau bahasa. Sehingga di sini saya ingin meng-highlight lagi bahwa ternyata masih banyak gitu ya orang tua yang ternyata menyepelekan kondisi keterlambatan bicara atau gangguan bicara ini gitu. Nah, sejalan dengan hasil wawancara yang saya lakukan, saya juga menemukan hasil dari penelitian Suskin tahun 2016, ternyata masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya untuk memberikan stimulasi bahasa pada masa awal perkembangan anak. Banyak orang tua yang nggak tahu gimana ya caranya membangun interaksi dan komunikasi yang baik dengan anak. Gitu. Boleh di next. Nah, terkait hal tersebut, kita perlu tahu bahwa ada yang namanya language acquisition gitu ya. Ini language acquisition tadi sudah sedikit dibahas oleh Bu Naomi. Jadi secara bahasa makna dari acquisition itu adalah proses memperoleh atau mendapatkan sesuatu. Nah, ini dijelaskan oleh theory of language acquisition. Menjelaskan bahwa proses memperoleh atau mendapatkan atau menguasai bahasanya itu ternyata dilakukan oleh anak secara alami tanpa adanya pelatihan formal gitu ya dari lembaga kependidikan atau yang lain gitu ya. Nah, dari mana sih mereka memperoleh bahasa atau penguasaan bahasa ini? Nah, anak memperoleh penguasaan bahasa dan bicara secara alami itu dari lingkungan keluarganya, secara terkhusus orang tua yang dia secara signifikan ya tentu saja berinteraksi dengan anak. Nah, ternyata proses language acquisition ini tadi yang sudah dijelaskan sudah terjadi semenjak masih dalam kandungan dan terjadi sampai sepanjang usia. Tapi ternyata ada periode yang kritis, di mana periode kritis ini maksudnya ketika usia itu anak belajar bahasa dengan lebih cepat dan lebih efektif dibandingkan dengan periode-periode lainnya, yaitu di periode usia dini itu. Nah, dalam proses language acquisition ini ada yang namanya interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu interaksi yang terjalin antara anak dengan lawan bicara. Yang dari interaksi sosial ini itu bisa mendorong perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, lawan bicaranya ini itu ada istilahnya sendiri, yaitu social partner. Nah, siapa sih social partner pada anak dalam language acquisition ini? Yang tidak lain tidak bukan adalah orang tua gitu ya. Jadi orang tua di sini harus bisa menyediakan bantuan, bimbingan untuk penguasaan bahasa atau untuk language acquisition ini. Nah, proses yang terjadi dalam interaksi sosial itu adalah orang tua memberikan simbol-simbol lisan atau spoken symbol secara berulang terus-menerus kepada anak. Yang dari simbol-simbol lisan ini, anak tuh jadi belajar untuk mengasosiasikan. Oh, ternyata kata ini itu berhubungan dengan benda ini. Ternyata suara ini berhubungan dengan kejadian ini. Ternyata kata ini, kalimat ini berhubungan dengan kondisi ini. Nah, ketika itu terus-menerus terjadi, maka language acquisition itu menjadi optimal gitu. Maka memang diketahui bahwa orang tua butuh upaya gitu untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa pada anak usia dini karena mereka belajarnya juga secara alami gitu ya. Oke, boleh di next. Oke, perlu adanya upaya yang dilakukan orang tua terkait perkembangan bahasa pada anak usia dini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah,
ternyata upaya-upaya tersebut itu perlu dilandasi oleh bentuk kesadaran, awareness terlebih dahulu. Karena kesadaran itu adalah faktor psikologis yang bisa menjadi penggerak, drive, motif bagi seseorang yang akhirnya dia jadi mencari pengetahuan, mencari wawasan tentang suatu hal, tentang suatu topik yang dalam hal ini adalah perkembangan bahasa gitu. Semakin orang tua punya kesadaran tentang perkembangan bahasa anak usia dini, semakin orang tua berusaha untuk mencari dan menambah informasi, wawasan, pengetahuan terkait perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, ternyata tidak hanya itu, kesadaran juga itu bisa mendorong kualitas atau tingkat interaksi antar individu. Maka dari sini diketahui kesadaran orang tua, baik kesadaran orang tua, parent awareness, ataupun interaksi orang tua dengan anak, itu jadi faktor penting dalam mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini. Boleh di next? Tapi ternyata bentuk kesadaran aja yang ada pada orang tua itu tidak cukup untuk akhirnya bisa memberikan stimulus yang tepat untuk membantu perkembangan bahasa anak usia dini. Artinya, ternyata tidak selalu ketika orang tua punya kesadaran, terus akhirnya dia mencari wawasan, mencari pengetahuan, terus akhirnya perkembangan bahasa anaknya jadi optimal. Ternyata nggak selalu seperti itu. Ternyata ada faktor lain yang bisa menghambat orang tua akhirnya tidak melakukan interaksi yang tepat dengan anak. Nah, dalam sebuah teori perilaku disebutkan nih, ada sikap seseorang itu seringkali dapat menentukan apakah dia mau menggunakan pengetahuan yang dia miliki dan diubah menjadi praktik atau interaksi tertentu gitu. Jadi ketika orang sudah punya pengetahuan, belum tentu pengetahuan itu diubah menjadi perilaku atau praktik tertentu gitu. Nah, di sini faktor yang saya munculkan yang menjadi penghambat itu adalah parent self-efficacy. Nah, parent self-efficacy itu bentuk keyakinan ya yang dimiliki orang tua terkait kemampuan mereka. Kira-kira saya bisa nggak ya melaksanakan serangkaian tugas sebagai orang tua gitu untuk membantu agar anak punya kemampuan tertentu. Itu parent self-efficacy. Jadi orang tua yang punya self-efficacy yang rendah, dia cenderung mengembangkan perasaan ragu-ragu dalam menghadapi segala bentuk kesulitan yang ada pada anak. Akibatnya, ini orang tua akan menarik diri dari berbagai macam tantangan. Jadinya orang tua nggak kreatif, tidak banyak akal untuk bisa melakukan berbagai macam aktivitas atau strategi dalam interaksi orang tua anak yang dapat mendorong perkembangan bahasa anak yang optimal. Beberapa orang tua akhirnya jadi punya interaksi yang rendah gitu ya dalam proses peningkatan kemampuan anak-anak mereka karena dia merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri karena parent self-efficacy-nya rendah. Padahal sebenarnya dia udah punya kesadaran. Padahal sebenarnya udah nyari-nyari wawasan. Padahal sebenarnya udah punya pengetahuannya. Tapi karena parent self-efficacy-nya rendah, itu malah mencegah dia untuk membuat atau akhirnya melakukan interaksi yang sesuai gitu dengan anak mereka. Boleh di next? Oke, sehingga dari penjelasan tersebut, diketahui ya bentuknya itu jadi seperti ini. Bahwa baik interaksi orang tua anak, itu dia bisa memediasi kesadaran orang tua dengan perkembangan bahasa. Parent self-efficacy juga bisa memediasi parent awareness terhadap perkembangan bahasa anak. Tapi dari berbagai macam penelitian yang saya temukan, ini masih dalam dua model yang terpisah. Gitu, sehingga penelitian saya itu adalah menyatukan dua model ini menjadi satu model yang baru gitu, yang saya teliti gitu ya. Sehingga pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat peran dari parent self-efficacy yang mempengaruhi interaksi orang tua anak sebagai variabel mediator antara parent awareness dengan perkembangan bahasa anak usia dini. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Oke, boleh di next. Oke, sebelum masuk ke metode penelitian, saya akan membahas dulu sedikit terkait dengan definisi dari masing-masing variabel yang saya gunakan. Di sini ada bahasa. Sebelum masuk ke perkembangan bahasa, saya akan mengenalkan terkait dengan bahasa dulu gitu ya. Bahasa itu adalah sistem simbolik yang kompleks yang digunakan untuk berpikir, berkomunikasi, dan dia berkembang dalam konteks sejarah, sosial, budaya, serta diatur oleh aturan. Oleh aturan ini maksudnya apa? Oleh aturan itu maksudnya bahwa bahasa itu ada 3 komponen. Tadi yang sudah saya sebutkan di awal gitu ya. Komponen bentuk, ada sintaksis. Sintaksis itu
aturan untuk membentuk sebuah kalimat. Gimana sih caranya kita menggabungkan kata-kata untuk bisa membentuk sebuah kalimat? Itu sintaksis. Kemudian ada morfologi. Morfologi itu bagaimana kita bisa membentuk sebuah kata dari per suku kata. Jadi suku kata apa digabung menjadi sebuah kata, apakah bisa menjadi kata yang bermakna? Itu morfologi. Kemudian ada fonologi. Fonologi itu bunyi, intonasi, pola tekanan. Gimana sih kalau misalnya huruf N sama G digabung, huruf B sama A digabung tuh bunyinya seperti apa? Itu fonologi. Kemudian semantik. Semantik itu adalah makna dari kalimat dalam sebuah konteks komunikasi. Jadi apakah kalimatnya itu bermakna? Itu semantik. Nah, kalau pragmatik ini lebih ke konteks sosial. Jadi konteks sosial menjadi penting karena dapat membantu memperjelas makna dari bahasa itu sendiri. Nah, kemudian masuk ke perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu adalah proses yang dialami oleh semua manusia dalam mengembangkan bahasanya, sehingga dapat menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu untuk melakukan komunikasi dan terjalinnya interaksi sosial yang diinginkan. Nah, ternyata dalam perkembangan bahasa itu ada dua aspek, ada reseptif dan ada ekspresif. Reseptif itu kemampuan untuk bisa menerima, memahami sebuah pesan atau informasi. Jadi mendengarkan, membaca, memahami bahasa lisan itu reseptif. Kalau ekspresif, kemampuan untuk dapat menghasilkan sebuah informasi. Jadi ketika kita berbicara, menulis, itu adalah kemampuan ekspresif. Kemudian ada dua faktor perkembangan bahasa. Ada nature dan nurture. Tadi karena sudah dijelaskan oleh Bu Naomi, berarti kita next aja. Boleh di next? Oke, terus parent awareness. Parent awareness itu bentuk kesadaran dan pemahaman yang dimiliki orang tua tentang berbagai macam aspek yang ada pada diri mereka, berkaitan dengan peran dan tanggung jawab mereka dalam mendidik, membimbing, dan merawat anak-anak mereka. Jadi, mereka perlu sadar perkembangan anak itu apa, kebutuhan anak apa, bagaimana ya peran saya sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi hal-hal itu termasuk dalam parent awareness atau kesadaran orang tua. Boleh di next. Kemudian ada interaksi orang tua anak. Interaksi itu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang tua dengan anak mereka yang punya efek positif pada perkembangan anak, pada output anak, pada kemampuan anak. Nah, di sini saya terkhusus kepada perkembangan bahasa, jadi mengacu pada jumlah dan kualitas interaksi yang dilakukan orang tua dengan anak, dan berupaya untuk membantu anak belajar berbahasa dan berbicara. Boleh di next. Dan terakhir ada parent self-efficacy. Jadi parent self-efficacy ini adalah keyakinan yang dimiliki orang tua terkait kemampuan diri mereka sendiri untuk bisa melakukan berbagai macam rangkaian tugas, peran mereka sebagai orang tua, memberikan stimulus untuk perkembangan anak. Itu parent self-efficacy. Boleh di next. Sehingga ini adalah kerangka berpikir dari tesis saya, di mana hipotesis saya itu hanya satu, satu karena modelnya utuh seperti ini. Jadi hipotesisnya ada peran parent self-efficacy, ini mempengaruhi interaksi orang tua anak, di mana si parent self-efficacy dan interaksi orang tua anak ini ternyata menjadi mediator secara simultan untuk hubungannya parent awareness terhadap kemampuan bahasa anak. Gitu. Boleh di next. Oke, metode penelitiannya, partisipan penelitian saya itu ada 123 orang tua yang memiliki anak berusia 3-4 tahun dengan atau tanpa memiliki gangguan bahasa. Kemudian teknik samplingnya saya snowball sampling. Jadi saya menginikan kriteria partisipan, terus saya menyerahkan kuesioner, terus dari kuesioner itu saya minta tolong ke partisipan tersebut untuk mencari partisipan lain yang sama gitu ya, sesuai dengan partisipan penelitian ini. Lalu desain penelitiannya kuantitatif cross-sectional menggunakan model 6 punyanya Hayes, yaitu model 6 itu 2 variabel mediasi. Sehingga teknik analisis data yang saya gunakan itu adalah analisis regresi proses milik Hayes. Ini modelnya bisa dilihat di sampingnya. Ada X, ada M1, ada M2, dan ada Y. Boleh di next. Oke, terus penelitiannya dilakukan secara online karena saat itu tahun 2021, jadi masih online semuanya, menggunakan Google Form, diakses melalui link,
Di dalam Google Form itu ada 6 bagian, jadi ada informed consent, ada data demografi, dan ada 4 instrumen yang saya gunakan. Di sini ada penjelasannya ya. Untuk instrumen mengukur ke parent awareness-nya itu ada parent knowledge, child language development. Jadi ini ada instrumen 30 item yang dikembangkan oleh Suskin tahun 2016. Di sini saya melakukan penerjemahan bahasa Inggris Indonesia, terus peer review, expert judgment, kemudian saya juga melakukan uji validitas. Ternyata dari uji validitas ini didapatkanlah 26 item yang dikatakan valid. Lalu dari 26 item ini saya melakukan uji reliabilitas, nilainya 0,84, sehingga yang saya gunakan itu adalah 26 item dengan 5 dimensi. Lalu untuk mengukur interaksi orang tua anaknya, saya menggunakan 12 item sub bagian kedua instrumen yang dikembangkan oleh Johnston dan Wang tahun 2002. Jadi Johnston dan Wang ini itu sebenarnya mengembangkan instrumen yang di dalam itu ada 2 sub bagian. Nah, saya hanya mengambil sub bagian kedua aja, gitu, yang berjumlah 12 item. Dan hal ini ternyata sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain, gitu ya. Jadi mengambil satu sub bagian untuk dijadikan instrumennya dia. Nah, saya melakukan penerjemahan bahasa Inggris ke Indonesia, melakukan peer review juga, expert judgment juga, lalu uji validitasnya didapatkan ternyata dari 12 item, 11 item dinyatakan valid ya, dengan reliabilitas sebesar 0,72. Boleh di next. Lalu untuk mengukur perkembangan bahasa anak usia dininya, ini saya mengembangkan alat ukur sendiri, mengacu pada Language Milestone Table punya Weston dan Sachs tahun 2007. Jadi dalam Language Milestone Table-nya itu, si Weston dan Sachs ini menjabarkan kemampuan bahasa anak usia dini dari 4 komponen, pragmatik, semantik, sintaksis, dan fonologi. Jadi saya menyusun sejumlah butir item, lalu melakukan expert judgment, dan didapatkanlah 26 item. Nah, karena saya menyusun alat ukur, instrumen, maka saya melakukan uji faktor analisis, baik itu uji EVA maupun CFA. Uji EVA-nya didapatkan hasil ternyata ada 4 faktor yang bisa membentuk instrumen ini. Kemudian dari uji CFA-nya atau confirmatory factor analisisnya didapatkan 24 item yang terdiri dari 4 dimensi dengan nilai reliabilitasnya cukup tinggi 0,92. Lalu untuk parent self-efficacy-nya, saya memodifikasi instrumen. Jadi ada instrumen yang dikembangkan oleh Desjardins, kemudian direvisi oleh Ambrose. Nah, di sini saya memodifikasi instrumen tersebut untuk bisa sesuai dengan karakteristik partisipan penelitian saya. Sehingga karena saya memodifikasi, maka saya melakukan uji analisis juga. Uji EVA, uji CFA. Dari uji analisis itu didapatkanlah 11 item dengan 2 dimensi, dengan nilai reliabilitas sebesar 0,913. Boleh di next. Oke, ini hasilnya. Jadi model penelitian saya itu kan melibatkan 4 variabel ya. Ada variabel independen parent awareness, variabel dependent perkembangan bahasa anak usia dini, variabel mediator satunya M1 parent self efficacy, dan variabel mediator 2-nya itu adalah interaksi orang tua anak. Nah, bisa dilihat di sini ya, yang X ke M1 ke M2 ke Y. Itu model penelitian saya. Sehingga saya melakukan regresi proses. Nah, dalam regresi proses itu, kita bisa melihat dua hasil, baik itu direct effect maupun indirect effect. Direct effect itu efek langsung, pengaruh langsung dari X ke Y, tanpa adanya mediasi variabel apapun. Kalau indirect effect, bisa melihat dua model juga, baik yang model terpisah ini dua model yang di atas, dan model utuh. Model utuh ini model yang paling bawah. Jadi bisa melihat hasil baik yang model terpisah maupun model yang secara utuh. Gitu. Boleh di next. Oke, ini hasil yang pertama. Jadi saya mencoba untuk pelan-pelan dulu menjelaskan hasilnya sebelum akhirnya kepada model utuh yang merupakan hipotesis saya. Yang pertama adalah direct effect-nya tadi ya, hasil direct effect, efek langsung dari variabel X terhadap variabel Y tanpa adanya variabel mediator. Nah, ternyata nilai P-nya itu 0,595, yang harusnya nilai P itu di bawah 0,05. Nah, maka dari sini diketahui bahwa parent awareness itu tidak bisa memprediksi secara signifikan perkembangan bahasa anak secara langsung tanpa adanya variabel mediasi. Makanya di sini garisnya saya berikan garis putus-putus gitu ya, karena dia tidak bisa mempengaruhi atau memprediksi
secara langsung gitu. Boleh di next. Kemudian hasil dari indirect effect M1 atau efek tidak langsung. Ini indirect effect tapi yang model terpisah gitu ya. Model terpisahnya kan ada 2 ya. Jadi efek tidak langsung variabel mediator 1 yaitu parent self efficacy antara variabel parent awareness terhadap variabel perkembangan bahasa. Didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi di dalam analisis regresi proses ini untuk melihat mediasinya, nilai mediasi itu dilihat dari nilai interval antara bootstrap lower level sama bootstrap upper level. Kalau misalnya nilai lower level sama upper levelnya itu melewati nilai 0, maka itu tidak ada efek mediasi. Tapi kalau tidak melewati nilai 0, maka ada efek mediasi. Nah, kalau dari hasil yang model terpisah ini, yang indirect effect M1, ternyata nilai lower level dan upper levelnya itu tidak melewati nilai 0 ya. Yang satunya 0,013, yang satunya 0,149. Jadi dia tidak melewati rentang 0 gitu. Maka diketahui terdapat efek mediasi. Jadi variabel mediator parent self efficacy ternyata bisa berperan sebagai mediator antara parent awareness terhadap perkembangan bahasa anak. Boleh di next. Kemudian indirect effect M2. Ini mediatornya adalah interaksi orang tua anak. Dilihat nilai bootstrap-nya. Nah, di sini kelihatan nilai bootstrap yang lower levelnya minus 0,016. Minus ada di sini gitu ya, di sebelah kiri. Kemudian upper levelnya positif 0,11. Positif ada di sebelah kanan. Jadi intervalnya ini melewati nilai 0. Karena melewati nilai 0, akhirnya tidak ada efek mediasi. Jadi variabel mediator interaksi orang tua anak tidak bisa berperan memediasi antara parent awareness terhadap perkembangan bahasa. Gitu, boleh di next. Nah, dari tadi yang satu-satu gitu ya, direct effect, terus yang model terpisah, akhirnya sampailah ke uji hipotesis sesungguhnya dari tesis saya gitu. Di sini ada indirect effect variabel mediator, didapatkan hasil nilai interval lower level sama upper levelnya itu tidak melewati nilai 0. Sehingga diketahui ada efek mediasi. Sehingga hasilnya adalah variabel mediator parent self efficacy dan interaksi orang tua anak. Mereka secara simultan itu berperan memediasi parent awareness terhadap perkembangan bahasa anak. Maka diketahui bahwa hipotesis dalam tesis saya itu diterima. Boleh di next. Oke, kemudian selain uji hipotesis, saya juga menguji uji model, perbedaan model uji. Jadi saya membagi 2 kelompok sampel, 40 anak diasumsikan punya masalah terkait perkembangan bahasa, 83-nya diasumsikan tidak punya masalah terkait perkembangan bahasa. Kemudian ketika saya menguji, ternyata yang kelompok dengan masalah perkembangan bahasa itu tidak ada efek mediasinya karena melewati nilai 0. Sementara yang model kelompok tanpa masalah perkembangan bahasa itu ada efek mediasinya karena tidak melewati rentang angka 0. Boleh di next. Oke, kita masuk ke diskusi. Jadi saya akan membahas satu persatu diskusi terkait dari hasil analisis tadi gitu ya. Yang parent awareness terhadap perkembangan bahasa diketahui ya hasilnya secara langsung tidak mempengaruhi gitu. Hal ini terjadi bisa saja karena ada variabel lain yang seharusnya memediasi antara parent awareness dengan perkembangan bahasa anak. Ya ini sejalan ya dengan konsep mediasi yang menyatakan bahwa syarat adanya variabel mediasi itu kalau variabel independen kedependennya itu lemah korelasinya sehingga dia butuh mediasi, butuh mediator gitu untuk menguatkan atau mensignifikansikan hubungannya. Nah, kesadaran dan pengetahuan saja juga tidak akan bisa secara langsung mempengaruhi suatu hal. Untuk mencapai perubahan atau mempengaruhi suatu situasi atau hasil, ya kita memerlukan adanya tindakan gitu ya, atau langkah-langkah konkret yang dilakukan. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Boleh di next? Kemudian untuk yang hasil 2 ini tadi indirect effect M1, berdasarkan hasil indirect effect M1, untuk mengetahui apakah parent self efficacy berperan sebagai mediator antara parent awareness terhadap perkembangan bahasa anak, ternyata iya gitu ya, parent self efficacy ini bisa memediator parent awareness terhadap perkembangan bahasa anak. Jadi efficacy diri itu
merujuk pada keyakinan orang tua terhadap kemampuan mereka untuk mempengaruhi perkembangan anak. Orang tua yang percaya, kalau orang tua yang percaya terhadap kemampuan dirinya, dia bisa terlibat dalam tindakan yang benar gitu, interaksi yang baik untuk perkembangan bahasa anak. Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa efikasi diri orang tua itu merupakan kekuatan motivasi yang akhirnya memungkinkan orang tua untuk tetap bertahan gitu ya, konsisten menjalankan peranan dan tugas-tugasnya yang sulit sebagai orang tua. Ketekunan dalam menghadapi tugas yang sulit itu juga termasuk ke parent self efficacy, menjadi sebuah persyaratan bagi orang tua untuk bisa mengajarkan dan membimbing anak mereka dengan sukses. Dalam penemuan penelitian sebelumnya juga tahun 2017 menjelaskan bahwa ketika orang tua itu yakin terhadap kemampuan dirinya, ketika orang tua itu tetap bertahan gitu ya ketika menghadapi kesulitan dalam perannya sebagai orang tua untuk membimbing anak, ternyata itu bisa sangat membantu untuk melakukan tugas atau peran orang tua dalam membimbing anak gitu. Boleh di next. Nah, kemudian hasil ketiganya, ini hasil efek tidak langsung interaksi orang tua anak ya, memediasi parent awareness terhadap perkembangan bahasa anak. Nah, ternyata tidak ada efek langsung nih, tidak ada efek tidak langsung, maksudnya tidak ada efek mediasi yang diinikan oleh interaksi orang tua anak dari parent awareness terhadap perkembangan bahasa anak gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasan yang mungkin adalah adanya faktor yang bisa memediasi parent awareness untuk mempengaruhi perilaku orang tua. Misalnya, meskipun orang tua mungkin berhasil dalam mengajarkan kemampuan bahasa pada anak, akan tetapi orang tua tuh butuh rasa percaya akan kemampuan dirinya untuk bisa membimbing dan mengajarkan anak-anak mereka kemampuan berbahasa dan berbicara. Kualitas interaksi orang tua anak tampaknya tidak cukup apabila hanya mengandalkan kesadaran pengetahuan yang akurat. Gitu ya. Dia butuh menjelaskan bahwa self-efficacy itu diperlukan oleh seseorang untuk akhirnya bisa berhasil dalam menguasai tugas dan perannya. Bandura sendiri yang punya teori self-efficacy ini mengatakan bahwa keberhasilan itu akan bisa berhasil apabila ada kombinasi dari kesadaran dan pengetahuan yang akurat, yaitu parent awareness, dan kepercayaan akan kemampuan diri, parent self-efficacy, untuk akhirnya bisa mempengaruhi perilaku dan muncul interaksi yang sesuai bagi orang tua kepada anak-anak mereka. Gitu. Boleh di next. Kemudian untuk hasil dari uji hipotesis regresi prosesnya, ini kan diketahui bahwa hipotesisnya diterima gitu ya. Artinya kesadaran orang tua tentang perkembangan bahasa anak itu akan mempengaruhi perkembangan bahasa anak ketika orang tua punya keyakinan bahwa saya kompeten, saya mampu untuk bisa sukses mengajari anak saya, yang akhirnya menimbulkan interaksi yang tepat antara orang tua dengan anak. Nah, hal ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa aspek kognitif bisa menghasilkan aspek perilaku. Pada akhirnya bisa memprediksi perkembangan dan penyesuaian anak. Nah, orang tua punya aspek kognitif dan perilaku, punya kedua aspek ini. Aspek kognitif di sini ada parent awareness dan parent self-efficacy-nya. Jadi, aspek kognitif ini bisa membentuk sense of self dari orang tua, membantu dalam proses pengasuhan. Akhirnya orang tua berkontribusi untuk menentukan berapa banyak waktu, berapa banyak usaha, dan energi yang dikeluarkan untuk anak-anak mereka. Sementara aspek perilaku adalah hal-hal spesifik yang dilakukan orang tua saat mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Nah, pada dasarnya, perilaku yang dimaksud itu dapat merujuk pada semua jenis interaksi yang dilakukan orang tua dengan anak-anak mereka yang terbentuk dari proses kognitif itu. Jadi parent awareness dan parent self-efficacy sebagai aspek kognitif mendorong dan mengarahkan munculnya interaksi orang tua anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan dan penyesuaian anak atau developmental output. Kemudian ada hasil penelitian yang menjelaskan tahun 2017 bahwa hal tersebut oleh banyak peneliti seringkali disebut dengan three-term formulation dalam kehidupan dan perkembangan manusia. Gitu. Jadi ada aspek kognitif, aspek perilaku, menghasilkan output. Gitu. Itu namanya three-term formulation. Gitu. Boleh di next. Oke, kemudian selanjutnya di sini tadi ya hasil yang dua kelompok sampel yang berbeda. Ada efek mediasi pada kelompok anak tanpa masalah perkembangan bahasa, tapi ternyata efek mediasi nggak terjadi pada anak dengan masalah perkembangan bahasa.
Nah, kelompok anak yang diasumsikan punya masalah terkait perkembangan bahasa itu terdiri dari anak-anak yang kategorinya punya riwayat anggota keluarga itu pernah mengalami keterlambatan atau gangguan bahasa. Jadi di sini ada faktor genetik gitu ya. Ada anggota keluarga lain yang punya riwayat pernah mengalami gangguan. Jadi ada faktor genetik. Dan kategori kemampuan bahasa rendah. Nah, ternyata temuan ini itu menguatkan teori bahwa perkembangan bahasa itu bisa dipengaruhi oleh dua faktor, oleh nature dan nurture gitu, hasil dari analisa data saya. Terus temuan ini juga menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Hamadi tahun 2017 yang mengatakan bahwa ternyata pengaruh lingkungan, faktor sosial lingkungan itu ternyata aspek yang lebih menonjol mempengaruhi perkembangan bahasa dan pemerolehan bahasa anak. Nah, dari penelitiannya Al-Hamadi ini penelitiannya dia mengumpulkan berbagai macam hasil penelitian. Jadi 31 temuan penelitian menyebutkan bahwa keterlibatan orang tua dan peran kegiatan pembelajaran bahasa di rumah itu sangat berkorelasi dengan keterlambatan dan atau gangguan bahasa pada anak. Ini 31 penelitian hasilnya sama. Nah, terus dari hasil analisa data saya juga ini yang ada efek mediasi dan tidak ada efek mediasi, memberikan hasil bahwa ternyata model penelitian saya tepat digunakan untuk masalah yang terjadi pada anak karena pengaruh faktor nurture. Tadi ada dua faktor ya, nature dan nurture, atau lingkungan sosial, bukan untuk masalah yang terjadi pada anak karena faktor nature. Gitu. Boleh di next. Kemudian di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya variabel parent self-efficacy itu mempengaruhi interaksi orang tua anak yang akhirnya secara simultan memediasi parent awareness terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. Kemudian untuk sarannya ada untuk orang tua, jadi orang tua akhirnya jadi perlu ada kesadaran ya, terkait dengan perkembangan bahasa anak sedini mungkin, sehingga memudahkan orang tua apabila ditemukan hambatan pada anak agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang yang cukup membahayakan seperti yang tadi saya sudah bahas di pendahuluan. Lalu orang tua juga perlu punya pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang gimana sih seharusnya peran saya untuk memenuhi perkembangan bahasa yang optimal pada anak. Lalu yang ketiga, orang tua harus punya keyakinan, harus punya peran self-efficacy yang tinggi, karena ternyata ketika orang tua punya peran self-efficacy yang tinggi, dia jadi lebih tahan banting terhadap tantangan atau hambatan yang dialami oleh anak-anak gitu. Karena seringkali saya menemukan orang tua yang ketika anaknya dibacain buku, kok anaknya nggak ngedengerin, kok anaknya kayak pergi ke sana kemari gitu. Ah ya udahlah, nggak usah dibacain buku lagi gitu. Itu kan berarti dia tidak kuat terhadap tantangan yang dia hadapi gitu. Nah, ketika orang tua punya peran self-efficacy yang tinggi, dia akan mencari berbagai macam cara, strategi, gimana caranya agar anak ini tetap bisa saya stimulus agar perkembangan bahasanya optimal gitu. Kemudian orang tua harus bisa melakukan tindakan langsung dalam rangka memberikan stimulus yang perlu dilakukan sesuai dengan perkembangan anak. Lalu saya juga memberikan saran kepada tenaga profesional. Dengan hasil ini saya berharap mereka jadi lebih proaktif untuk memberikan psikoedukasi, pendampingan mungkin kepada orang tua agar bisa berhasil mengembangkan bahasa anak. Terus juga diharapkan dengan hasil penelitian ini, para tenaga profesional yang bergerak di perkembangan bahasa anak itu jadi termotivasi ya untuk membuat berbagai macam rancangan pelatihan, intervensi, dan sebagainya gitu yang dibutuhkan oleh orang tua. Terus untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa memperkuat bangunan teori bahwa parent self-efficacy dan interaksi orang tua anak itu bisa memediasi secara bersama-sama parent awareness dan pengetahuan yang dimiliki orang tua terhadap perkembangan kemampuan bahasa dan bicara anak usia dini. Yang ini bisa menjadi dasar bagi penelitian lain yang ingin lebih lanjut membahas terkait keempat variabel ini. Kemudian ada keterbatasannya. Keterbatasannya sendiri, subjek saya dalam penelitian ini itu terlalu heterogen ya, dari berbagai macam latar pendidikan, sosial, ekonomi gitu. Jadi mungkin di penelitian selanjutnya bisa lebih dihomogenkan gitu untuk partisipannya. Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Luar biasa, Mbak Aska. Terima kasih banyak, Mbak Aska. Pemaparan sangat bagus. Reaksi juga, ya. Jadi pemaparannya saya dari tadi terus terang perhatikan sekali pemaparannya. Kenapa? Karena
begitu banyak variabelnya. Ada yang direct, ada yang indirect. Ya. Nah, teman-teman sebelum bertanya, siapkan dulu pertanyaannya ya. Ya, nanti boleh dituliskan, nanti di chat room boleh, nanti di link yang diberikan oleh si Safina pun juga boleh. Akan lebih bagus kalau misalnya teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan kita-kita di sini. Nah, tadi Mbak Aska menjelaskan teman-teman pertama mengenai fenomena keterlambatan bicara dulu nih. Ya, karena mulai dari bagaimana menemukan fenomena kok banyak terjadi keterlambatan kalau bicaranya, karena jadi dilihat di tahun 2000 berapa tuh Mbak Aska, 2006 ya, dan 2006 itu kalau nggak salah 16% katanya itu, dan 2020 ya itu naik dari 20 gitu kan ya. Itu kok bisa terjadi seperti itu, walaupun Bu Naomi tadi ungkapkan itu ya, jadi bisa saja ya, nggak tahu ada pengaruh teknologi apa tidak. Sistemnya sekarang kan supaya anak tuh diam dikasih handphone gitu kan ya. Tetapi yang banyak diulas oleh Mas Aska ini adalah sebetulnya menurut teori of language acquisition, ya gitu kan disebutkan tadi kan ya, itu sejak bayi loh. Sejak bayi sebetulnya perolehan bahasa itu. Nah, dengan demikian pasti ada faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, faktor yang berpengaruh inilah yang dianalisa oleh Mas Aska. Ternyata 3 faktor yang berpengaruh. Self-awareness, parental efficacy, dan interaksi orang tua anak. Dengan hasil yang sangat begitu menakjubkan tadi teman-teman. Pengaruh langsung self-awareness terhadap perkembangan bahasa ternyata nggak bisa gitu loh. Ya, nggak bisa, itu artinya tidak dapat memprediksi parent awareness itu ya. Nah, yang bisa itu betul tadi adalah parent awareness ya, tetapi dimediasi oleh self efficacy. Parent self efficacy itu bisa memprediksi perkembangan bahasa. Justru interaksi yang tidak mampu untuk memediasi kedua variabel itu. Tetapi kalau digabung, parent self awareness yang berpengaruh terhadap interaksi itu justru yang sangat signifikan dari pengaruhnya. Dengan demikian tidak cukup hanya sadar saja, tetapi perlu parent self efficacy sama interaksi orang tua anak. Kira-kira itulah yang diungkapkan tadi secara garis besar oleh Mbak Aska. Ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ya silakan diselingi dulu sebentar supaya kita nggak bosan ya. Silakan Mas Ani.
Wow, luar biasa. Terima kasih Bro Sani. Saya sangat terusik dengan statement yang terakhir gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan statementnya, kalau orang yang jago public speaking sekarang, canggih dia di dalam presentasi, ternyata mulai dari Ibu Naomi tadi sebutkan apa Bu? Queuing, bubbling gitu kan ya. Jadi Iya, alangkah sangat bergunanya dan sangat berperan orang tua di dalam mengajarkan bahasa kepada anaknya, sampai sekarang orang-orang itu bisa menjadi public speaker yang sangat luar biasa gitu kan ya. Baik teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya, raise hand. Kita coba prioritaskan siapa yang mau raise hand. Mbak Suci, oke. Terus ada lagi, silakan. Siapa lagi? Udah dipesenin sama si Sartina, sertifikat, harus ada yang bertanya katanya. Ya, oke. Sementara teman-teman kalau ada yang masih berpikir-pikir pertanyaannya atau masih mau nyusun kosakatanya, ya, itu monggo silahkan. Kita berikan kesempatan Mbak Suci dulu deh bertanya. Silakan Mbak Suci. Oke, baik. Selamat malam Bu Naomi dan Mbak Aska. Eh, malam. jadi dari awal ketika saya tahu tema untuk FDI hari ini adalah perkembangan bahasa, jujur saya sangat tertarik. Karena saya sebetulnya lagi gundah gulana nih Bu. Saya punya anak laki-laki umur 5 tahun, dan di umur 3 tahun itu perkembangan bahasanya cukup terhambat Bu. Hanya kurang lebih 30-40 kata yang keluar. Dan Oh, kemudian kalau tadi kita kaitkan dengan parenting awareness, itu tentunya ketika kita yang belajar psikologi tentu tahu ya harusnya perkembangan anak di umur segini itu lebih dari apa yang sudah anak saya capai. Kemudian saya memutuskan karena mungkin saya udah tahu lah ibaratnya konsep dasarnya dari teori-teori tersebut, saya bawa anak saya untuk ke klinik tumbuh kembang. Kemudian di klinik tumbuh kembang itu kemudian dapat 4 sesi SI dalam 1 minggu dan 2 sesi TW, terapi bicara. Hingga akhirnya ketika 1 tahun SI-nya sudah lulus untuk pindah ke OT dan TW-nya ditambah, saya cukup agak kesulitan karena memang setelah 1 tahun itu perkembangannya cukup pesat, dan saya rasa kayaknya saya bisa nih untuk melanjutkannya saja. Karena saya berpikir kayaknya saya saya yakin bahwa saya bisa melanjutkan di rumah gitu. Tapi ternyata ketika dia sudah umur 4 tahun ke 5 tahun, itu masih perkembangan bahasanya masih cukup terlambat, dan kemudian eee, orang mertua dan orang tua coba disekolahin aja, siapa tahu dengan sosialisasi sekolah bisa meningkat. Dan kemudian ketika sekolah memang sebenarnya meningkat perkembangan bahasanya. Tetapi balik lagi tadi yang dijelaskan oleh Mbak Aska, ternyata kayak fonologinya itu masih ada yang bermasalah. Ada beberapa kata yang saya perhatikan sampai di umur 5 tahun ini tidak keluar, kayak misalnya huruf Y, huruf L, huruf eng. Nah, itu tuh tidak keluar di kata-kata anak saya. Dan kemudian saat ini di umur 5 tahun, seperti yang Bu Naomi jelaskan itu kan golden age anak tuh dari 0 sampai 5 tahun Bu ya tadi ya. Dan saya jadi sedikit tertampar gitu, apakah saya terlambat gitu? Eee, apakah saya tetap harus melanjutkan terapinya ataukah memang seperti apa? Justru eee, awareness itu mungkin ada benar, tetapi ketika efikasi saya itu ada dan melihat hasilnya itu sepertinya tidak ada hasil, dan kemudian saya tuh jadi ragu Bu, saya jadi bingung gitu. Apakah oke. memang saya tepat gitu ketika ingin menyekolahkan anak saya gitu ketika SD. Kemudian kan SD itu kan ada beberapa tahapan wawancara ini itu dan latihan, kemudian saya ragu gitu, apakah anak saya mampu gitu untuk SD ataukah memang saya harus menunda terlebih dahulu dan menuntaskan perkembangan bahasanya terlebih dahulu sebelum akhirnya ke tahapan tingkatan selanjutnya. Nah itu sih Bu yang saya sebenarnya lagi gundah gulana Bu gitu. Jadi saya juga sebenarnya bingung, dan suami saya juga saya diskusi apakah kita harus terapi lagi. Karena kemudian saya mencoba beberapa bulan yang lalu untuk memanggil TW ke rumah dengan mendapatkan sesi seminggu sekali. Tapi saya lihat itu tidak terlalu berkembang pesat gitu. Saya udah les renangin atau segala macam itu saya coba Bu, karena saya yakin bahwa ini bisa, ini tinggal dikit lagi setelah dari terapi setahun itu. Tapi ternyata saya ngerasa kayaknya, kok nggak selesai ya? Kok anak saya masih beberapa katanya nggak keluar, beberapa penyusunan SPOK-nya tuh masih sering terbalik. Nah itu sih Bu. Terus yang kedua yang saya tanyakan,
saya melihat ketika terapi ataupun ketika terdapat gangguan bahasa, mengapa itu biasanya terkena atau paling banyak itu oleh anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Itu sih Bu, pertanyaan saya, semoga dapat menjawab. Saya benar-benar lagi galau nih, makanya aduh Wah, atau pas banget gitu dengan Galau ya Bu ya. galau. Berarti self Iya. effikasinya itu barangkali ngena itu Mbak Aska tadi ya. Padahal self awareness-nya luar biasa itu Mbak Suci tadi ya. Tapi tampaknya ya artinya pertanyaan-pertanyaan adalah kira-kira mohon advice kira-kira dari narasumber ya, Bu Naomi yang praktis juga itu bukan akademik saja, barangkali bisa bantu nanti. Yang kedua adalah kenapa kok ya kecenderungan menurut Bu Suci itu terjadinya pada anak laki-laki gitu ya. Silakan Mbak Aska dulu atau Bu Naomi, monggo. Baik, terima kasih kesempatannya. Ibu Suci, saya turut prihatin dengan kecemasan dan kegundahan yang sedang dialami oleh Bu Suci gitu ya, menghadapi kemajuan dari perkembangan bahasa anaknya ya. Tapi saya di satu sisi saya juga salut kepada ibu bahwa ibu begitu concern ya, concern dengan perkembangan anak ibu, bahkan ibu sudah mengikuti tahapan demi tahapan terapinya seperti itu ya. Bahkan ibu jadi sudah memahami, oh ya mungkin perlu terapi bicara gitu ya. Jadi ibu bisa mengundang seperti itu. Itu udah bagus sekali sebenarnya. Nah, kalau yang saya tangkap gitu ya Bu ya, tadi yang seperti Ibu jelaskan, Ibu sudah mencoba semua tahapannya gitu ya. Kemudian juga Ibu secara pribadi pun memanggil TW, terapi bicara ke rumah, seperti itu. Dan saat ini Ibu sedang berpikir apakah baiknya disekolahkan atau tidak gitu ya. Dan kalau saya nangkepnya gini, kesadaran Ibu begitu besar terhadap perkembangan bahasa anaknya. Ya. Kemudian kalau nyambung nih dengan penelitiannya Mbak Aska gitu ya, kan dikaitkan juga dengan tadi self efficacy atau parents efficacy ya. Parents efficacy itu kan berkaitan dengan bagaimana parents ini memahami keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki maupun kelebihan-kelebihan yang dimiliki as a parents gitu ya. Nah, ini yang saya belum dengar tadi dari Mbak Suci gitu ya. Bagaimana parents efficacy-nya gitu. Bagaimana Mbak Suci bersama suami di rumah gitu ya, keluarga di rumah berdiskusi bersama untuk membahas apa ya kelebihan yang sudah kita buat atau apa ya yang masih perlu kita tingkatkan lagi gitu. Nah, itu yang perlu dicek-recek dulu nih ya. Seperti misalkan tadi Mbak Aska sempat menyinggung soal membaca gitu ya. Karena kan anak bisa tambah kosakatanya dari stimulasi dari lingkungan. Ya. Coba dicek-recek, misalkan seberapa sering ya anak ditemani membaca, anak ditemani berdiskusi, gitu ya. Nah itu dicek-recek bersama pasangan ibu gitu. Jadi ibu nggak sendirian sebaiknya di rumah ya. Kalau ibu memang di rumah ada pasangan ibu atau keluarga besar gitu ya. Ayo dicek-recek itu supaya efikasinya nih bertumbuh gitu Bu. Karena yang penting tidak hanya awareness ternyata, tapi ada efikasi, ada pemahaman akan apa yang sudah kami lakukan atau apa yang masih perlu dikembangkan lagi. Dari saya itu kira-kira dari tambahannya ya, masukannya ya untuk Bu Suci ya. Mungkin Oke, silakan ada ya, baik. Aska mau Aska, nambahkan. Mbak Aska. Mungkin menambahkan sedikit ya Bu terkait dengan self efficacy itu juga akhirnya jadi mengarah ke interaksi. Apakah interaksinya jadi sudah sesuai atau belum gitu, karena di dalam penelitian saya di variabel interaksi orang tua anak itu ada beberapa item yang bisa membantu orang tua akhirnya bisa mengembangkan perkembangan bahasa yang optimal kepada anaknya. Salah satu item yang saya ingat itu adalah membacakan buku setiap tidur siang dan tidur malam. Terus juga ada mengkoreksi atau merevisi kalau anak itu mengeluarkan kata yang salah. Terus juga ada jangan menggunakan penggunaan bunyi kata
yang seperti kebayi-bayian kepada anak gitu. Itu juga ternyata mempengaruhi gitu. Mungkin dari interaksinya, saya setuju juga dengan yang dijawab oleh Bu Naomi, perlu cek-recek interaksi seperti apa yang sesuai untuk bisa membantu perkembangan bahasa anak. Kurang lebih seperti itu. Oke, gitu Mbak Suci, gimana? Boleh nanti kalau masih belum lengkap dan perlu konsultasi lebih jauh, monggo silakan hubungi Bu Naomi nanti dengan Mbak Aska ya Bu ya. Silahkan, Oke, silahkan. baik, terima kasih. Tadi yang kenapa lebih banyak laki-laki sih Bu? Oh iya, kenapa laki-laki? Sorry. Itu kan laki-laki semua isinya. Perempuan paling cuma 1-2 gitu Bu. Mohon maaf Ibu Suci, putranya atau putrinya Bu? Putra, saya juga. Oh, Iya juga. oke. Iya, iya. Ada nggak hasil penelitian Bu Naomi dan Ini Mbak? ini kalau ditanya kenapa laki-laki, nah mohon maaf nih yang laki-laki ada di sini. Jadi dari riset-riset tentang gangguan perkembangan pada anak, gangguan psikologi, memang lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan. Waduh. Gitu. Ya, karena mungkin kalau kita bicara tentang kromosom ya, kromosom perempuan kan XX, Iya. sedangkan kalau kromosom laki-laki XY. Jadi dengan kita perempuan punya double X, kita lebih kuat gitu. Sedangkan laki-laki 1X 1Y, jadi lebih rapuh gitu loh, lebih mudah terganggu gitu daripada perempuan yang XX. Jadi memang betul banyak riset yang menunjukkan bahwa gangguan perkembangan, gangguan psikologi banyak pada laki-laki. Seperti itu. Berarti ada kemungkinan hubungannya Ya, dengan kromosom jadi tadi Bu Naomi ya. iya. Kalau penelitian neuropsikologinya dikaitkannya neurobiologi ya, dikaitkannya ke situ. Ada karena kromosomnya. Oke. Karena Itu. memang cukup banyak Pak dan Ibu. Jadi kayak gangguan misalnya gangguan speech delay, ya telat bicara, bahkan sampai gangguan yang kita bicara misalnya autism spectrum disorder gitu ya, atau ADHD. Itu memang mayoritas terjadi pada laki-laki. Perempuan ada nggak? Ada, tapi persentasenya kecil sekali dibandingkan yang laki-laki. Gitu. Oke. Itu ya Bu Suci ya, ditingkatkan tadi ya interaksinya, terus sambil efikasinya juga ditingkatkan seperti itu. Usahakan dilakukan bersama-sama orang-orang di rumah ya, supaya tidak merasa lelah sendirian juga sebagai parents gitu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak sarannya masuk SK. Terima kasih. Baik Bu Suci, Bu Naomi dan Mas Aska, terima kasih banyak. Silakan teman yang lainnya. Teman-teman yang lainnya. Mas Vincent, nah, Mbak Desi, Mas Vincent, Mbak Desi. Oke, silakan Mas Vincent dulu deh. Baik, terima kasih Pak Made dan Bu Naomi serta Bu Aska. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu hasil penelitian dan desain penelitian yang disajikan pada malam hari ini, karena saya merasa sangat sophisticated sekali begitu ya. Berusaha memotret fenomena terkait dengan bahasa itu memang canggih sekali dan dalam sekali, sehingga ketika tadi di diskusi dan pembahasan penjelasannya bisa begitu komprehensif begitu ya. Bahkan mulai dari ada wawancara yang dilakukan untuk menggali data di awal tadi ya, kemudian dianalisis bahkan hingga ke variabel-variabel mediatornya, bahkan hingga menggunakan modifikasi alat ukur seperti itu, menggunakan EVA, CFA, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya sederhana saja, mohon izin Bapak Ibu, ada berapa banyak publikasi kemudian yang dihasilkan dari penelitian tesis ini? Karena nampaknya wah, masing-masing ini bisa dipotret ini. Dan bahkan pertanyaan saya, apakah yang tadi modifikasi alat ukurnya itu kan sebetulnya bisa dijadikan satu publikasi sendiri, bagaimana alat ukur tersebut dimodifikasi supaya lebih sesuai ketika digunakan dalam konteks masyarakat kita? Apakah atau memang sebetulnya sudah dipublikasi dalam satu untuk alat ukur, satu untuk hasil penelitiannya sendiri, atau seperti apa? Mungkin boleh pencerahannya atau sharingnya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mas Vincent. Dari tadi aja kita kelihatan lebih dari 4 publikasi bisa ya Mas Vincent ya? Ya, betul sekali Pak, betul.
Oke, boleh langsung aja Bu Naumia atau Mbak Aska. Oke, izin menjawab Pak. Sejauh ini Ya. publikasinya baru satu. Nah, Oke. Baru satu dan belum yang satu-satu instrumennya dipublikasi itu juga belum. Tapi benar saran dari Mas Vincent mungkin ke depannya akan saya manfaatkan untuk saya publikasi selanjutnya. Tentu Bu Aska sangat menarik sekali soalnya dan sayang karena kita sudah melakukan begitu komprehensif sepertinya bisa melahirkan lebih dari satu Lebih dari publikasi satu untuk publikasi. kita. Benar. Oke. Terima kasih banyak saran Terima dari kasih Pak Vincent. Bu Aska. Terima Ya, kasih sarannya Pak Vincent ya. Iya benar sih ya, Mas kayak kita bisa lihat dari satu per variabelnya juga gitu ya, karena kita dapatkan juga tuh gambaran-gambarannya tiap variabel kondisinya seperti apa gitu ya, kita dapatkan juga. Betul Ibu. oke. baik, Baik, terima kasih silakan. Bu Naomi dan Bu Aska. Oke, silakan berikutnya dari Mbak Desi ya. Ya, Pak Made. Ya. Selamat malam, Pak Made. Makasih kesempatannya. Selamat malam, Pak Ibu dan Pak Aska. Makasih buat pemaparannya juga. Saya bukan mau bahas tentang hasil temuannya, meskipun keren banget penelitiannya. Tapi saya mau tanya tentang tadi ada satu slide yang saya tertarik, yaitu tiga temuan menarik dari penelitian Santos tahun 2011. Yang mana yang pertama, anak dengan pemahaman huruf, bunyi kata, dan kosakata yang baik di usia dini akan memiliki kemampuan membaca lebih baik di tingkat di SD tingkat 1 dan 2. Lalu yang kedua, kemampuan bahasa memprediksi kesiapan anak memasuki sekolah. Dan yang ketiga, jumlah huruf dan kosakata anak di usia dini sangat berhubungan dengan prestasi akademik di sekolah. Nah, yang jadi pertanyaan saya ialah kalau ada temuan seperti ini, bukannya khawatirnya gitu kan malah jadi memicu para orang tua untuk memaksa anak belajar huruf, kata, kalimat, ya kurang lebih intinya arahnya tuh maksa anak untuk belajar membaca di usia yang terlalu dini. Sedangkan saya belum terlalu banyak lakukan riset, tapi banyak baca dan dengar gitu sekelumit, salah satunya dari Pak Menteri Nadiem ya, ketika beliau awal-awal menjabat sebagai Menteri Pendidikan kan menyarankan bahwa sejalan dengan perkembangan saat ini lebih disarankan itu anak TK jangan dipaksakan untuk calistung dulu gitu, membaca, menulis, dan berhitung. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara hasil temuan ini, di mana sebaiknya anak di usia dini sudah diajarkan kosakata, bahkan mengenalkan huruf ya, otomatis jadi membaca kan arahnya, supaya jangan dipaksain gitu. Makasih Ibu Naomi dan Oke, baik. Pak Ade. Mbak Desi coba mengkaitkan antara kemampuan membaca, dampak dari kemampuan membaca tadi ya. Nah, dengan demikian sebetulnya ada kemungkinan nanti kita akan memaksa anak itu untuk bisa membaca karena ada kaitannya dengan prestasi akademik tadi ya, Mbak Desi ya. Gimana tuh pendapatnya Mbak Aska sama Bu Naomi? Silakan Aska, mau duluan? Boleh Ibu duluan dulu. Baik. Tadi Oke. dijelaskan tentang kemampuan berbahasa ya. Kita sedang berbicara sebenarnya fokusnya pada kemampuan berbahasa. Jadi semakin dini anak dilatih kemampuan berbahasanya itu akan semakin baik ya. Nah, kita tidak bicara tentang kemampuan atau belajar membaca. Bedakan itu ya. Mungkin itu yang perlu kita bedakan antara kemampuan berbahasa dengan kemampuan membaca ya. Memang betul, kita pun semua dari unsur-unsur pendidik, psikolog seperti itu ya, kita sangat berharap bahwa anak-anak usia dini ini jangan terlalu dipaksakan untuk calistung ya, karena itu biarkan proses yang terjadi di otaknya si anak berkembang sempurna, siap untuk bisa calistung itu biasanya nanti di usia 6-7 tahun ya, saat dia di SD seperti itu. Jadi memang tidak kita paksakan. Yang sedang kita bicarakan sebenarnya kemampuan berbahasanya. Nah, kemampuan berbahasa dikenalkan kepada anak sejak kecil
itu di dalam bentuk-bentuk yang bukan membaca. Jadi bukan dia kita ajarin, ayo nak ini A, B, C, ayo A, seperti itu, bukan gitu ya. Tapi kita mengenalkan dengan bentuk-bentuk yang lebih menyenangkan gitu ya. Jadi interaksi antara orang tua dengan anak dipenuhi, diwarnai dengan apa ya, seperti mengajarkan gitu ya, mengajarkan tentang abjad-abjad ya, kenal huruf lah. Kita bicaranya kenal huruf dulu gitu ya. Tapi kenal hurufnya tadi diberikan dalam bentuk interaksi ibu dan anak yang nyaman gitu. Saya jadi ingat masa kecil saya gitu ya. Mungkin ibu bapak sendiri pernah lihat ini contohnya, mungkin kalau sekarang kayak saya sekarang nggak nemuin, tapi bentuknya lain. Dulu tuh zaman dulu ada ini apa makaroni, tapi makaroninya bentuk alfabet gitu ya. Kalau sekarang mungkin chicken nugget ya gitu ya, chicken nugget dalam bentuk alfabet gitu ya. Itu kan fun gitu ya kalau anak dibelikan itu. Terus misalnya namanya Aska, mana yang kayak nama kamu nih yang A, coba cari A gitu kan. Ntar dia cari bentuk nuggetnya yang A gitu. Kan dia senang ya, jadi dia melatih kemampuan dia di dalam memahami bahasa yang memang menjadi penunjang untuk dia belajar membaca gitu ya, tapi tidak diberikan dengan bentuk-bentuk yang seperti sekolah gitu ya, tidak dipaksakan gitu, tapi dengan bentuk-bentuk yang fun, menyenangkan seperti itu gitu. Jadi yang perlu ditingkatkan bahwa interaksi orang tua anak ini akan meningkatkan kemampuan berbahasa anak sebagai fondasi dia untuk nanti masuk ke periode selanjutnya, yaitu belajar membaca. Kira-kira dari saya gitu. Ya, Mbak Desi ya. Iya, Itu. makasih Bu Naomi. Iya. Jadi statementnya Pak Nadiem dengan statementnya Bu Naomi sebetulnya bukan bertentangan, itu saling mendukung gitu ya. Baik, terima kasih Bu Naomi, Pak Aska, dan Pak Desi. Ya, kalau masih ada pertanyaan, silakan teman-teman. Ya, kalau tidak, saya coba ada di kolom chat ini. Ini pertanyaan dari Mbak Meriwanti. Nah, ini terkait dengan anak yang pribadinya homeschooling. Apakah ada trik yang mudah yang bisa kita lakukan untuk mengarahkan mereka dengan bahasa yang sederhana? Mungkin maksudnya Mbak Mary ini adalah bagaimana kita mengajarkan ya supaya kemampuan berbahasanya meningkat pada anak-anak yang homeschooling. Kira-kira gitu ya, Bu Naomi dan Pak Aska. Ya, ditambahkan saya di sini. nangkapnya seperti itu. Ya, silakan Mbak Aska atau Bu Naomi. Oke, boleh Pak, saya izin untuk Ya, menjawab. silakan. Oke, terkait dengan ini, saya kaitkan dengan penelitian saya, yaitu interaksi orang tua anak. Jadi kalau kita membicarakan tentang interaksi, itu kan sebenarnya ada dua hal. Ada kuantitatif dan ada kualitatif gitu ya. Kuantitatif itu seberapa banyak interaksi yang dilakukan. Tapi tidak hanya seberapa banyak, tapi kualitasnya bagaimana gitu. Kalau dari salah satu item dalam penelitian saya, interaksi itu termasuk di dalamnya orang tua itu proaktif menanyakan apa yang terjadi pada anak di hari itu. Itu kan interaksi ya, yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Nah, ketika orang tua proaktif menanyakan hari ini apa yang kamu lakukan, bagaimana perasaan kamu gitu. Nah, di situ muncullah timbul perkembangan bahasa anak menjadi optimal gitu. Nah, selain itu juga ada misalnya bermain bersama, orang tuanya proaktif gitu ya, beneran terlibat dalam bermain dengan anak. Misalnya main role play biasanya ya, yang kalau misalnya mau perkembangan bahasa anaknya menjadi sangat optimal. Orang tuanya nanya, ini apa? Ini mama lagi ngapain? Ini kamu lagi ngapain? Nah, di situ ada komunikasi timbal balik antara orang tua dengan anak. Interaksi-interaksi yang interaktif dan proaktif yang berkualitas seperti itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak gitu, yang perlu dilakukan oleh orang tua gitu. Kemudian juga ada interaksi misalnya
pakai ini apa ya, flashcard gitu ya, flashcard yang ada gambar binatang, gambar buah-buahan, itu juga ternyata bisa mempengaruhi karena flashcard itu ada dalam salah satu item instrumen interaksi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak yang ada dalam penelitian saya. Kemudian juga ada meminta anak untuk misalnya lagi kumpul keluarga besar gitu, terus orang tuanya mendorong anak untuk ayo ayo coba ceritain kemarin kita habis kemana. Nah itu kan interaksi-interaksi yang sesuai itulah yang akhirnya bisa membantu anak bisa mengembangkan bahasa yang optimal gitu. Mungkin kurang lebih dari saya seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Aska. Ibu ada namain Bu? Eh, sedikit aja saya nambahkannya tentang tadi ya, karena ini kita bicara homeschooling gitu ya. Karena kalau kita bicara homeschooling, memang banyak sekali kecemasan orang tua juga sebenarnya. Bahwa kalau nanti anaknya ini homeschooling, nanti dia tidak bergaul gitu ya. Kalau nanti tidak bergaul, kurang banyak temannya, nanti bagaimana kemampuan berbahasanya, seperti itu. Itu yang memang juga sering jadi kecemasan para orang tua ya tentang homeschooling. Yang pasti dari sisi homeschooling sendiri, saya tetap menilai bahwa itu adalah sebuah program ya untuk membantu anak yang memang membutuhkan sekolah yang khusus, mungkin mandiri gitu ya, tidak di kelas secara klasikal ya, karena dengan adanya kondisi-kondisi tertentu pada si anak tersebut. Dan kurikulumnya pun sebenarnya kurikulum tetap mengikuti kurikulum nasional. Jadi untuk kemampuan perkembangan kognitif intelektualnya tidak terlalu masalah sebenarnya dengan homeschooling itu. Ya, yang menjadi pertimbangan tadi ya adalah kan kalau dia dengan homeschooling nanti dia kurang berkembang bahasanya karena tidak bergaul dengan teman-teman mungkin, maka disitulah letaknya kebijaksanaan dari orang tua gitu ya untuk mengajak anaknya misalnya ditambahkan dengan les gitu ya supaya ketemu dengan orang lain, atau sekalipun homeschooling tapi dia juga sering gaul dengan teman-teman di lingkungan rumahnya, mungkin dia main gitu kan, atau dia punya aktivitas-aktivitas di tempat ibadahnya, macam-macam gitu ya. Jadi mencari teman itu tidak hanya di sekolah gitu kan, tapi bisa di tempat-tempat di sekitar rumahnya juga. Itu tambahan dari saya, Pak Made. Oke. Baik, terima kasih Bu Naomi ya. Jadi sudah dijelaskan tadi Mbak Mary sudah ucapkan Iya. terima kasih penjelasannya Bu katanya ya. Thank you Mbak Mary ya. Iya. Oke, masih kita ada punya waktu sedikit, saya coba bacakan Bu, ada yang masuk ke apa namanya link kita. Sebetulnya pertanyaan yang masuk ini adalah dari Mbak Sania. Nanti kalau saya kurang jelas membacakan Mbak Sania, tolong dijelaskan. Karena tampaknya Mbak Sania ini berperan sebagai guru dan ingin meyakinkan kepada para orang tua bahwa hambatan di dalam berbahasa untuk anak-anak usia dini itu perlu dikonsultasikan ke profesional. Jadi pertanyaannya beliau adalah bagaimana cara kita meyakinkan para orang tua itu ya bahwa hambatan berbahasa itu perlu dikonsultasikan ke profesional. Jadi nggak harus nunggu, nggak dibiarkan hingga anak itu cukup besar. Nah ini mengedukasi para orang tua kira-kira gitu nih, Bu Naomi dan Mbak Aska. Gimana nih? Betul Guru-guru masih sekali. kurang akal. Ya, silakan. Ya, betul sekali ya bahwa kita memang perlu mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat ya mengenai pentingnya keterlibatan orang tua ya untuk bisa membantu perkembangan bahasa anaknya gitu ya. Kemudian menjelaskan apabila perkembangan berbahasa anak tidak diperhatikan sejak dini, mungkin dampak-dampaknya seperti apa. Itu semua sangat baik sekali memang disosialisasikan ke masyarakat. Dan itu sepertinya jadi tugas kita bersama ya. Sekarang ini ada 65 orang di sini yang memahami tentang perkembangan bahasa gitu ya. Ayo kita sama-sama ya. Kita sama-sama semua untuk mensosialisasikan juga kepada orang di sekitar kita juga lagi gitu ya. Bahwa pentingnya keterlibatan orang tua
untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anaknya ya, karena kemampuan berbahasa anak itu sangat penting untuk menjadi fondasi, menjadi pilar buat dia bisa sekolah, bisa belajar ke depannya, gitu ya. Gitu sih Pak Made kalau dari saya ya. Oke. Mbak Aska, ada pengalaman, Mbak? Ini kok kayaknya bandel banget orang tuanya, anaknya nggak berkembang-berkembang, bahasanya belum juga diurus, nunggu sampai besar gitu ya. Ada nggak kira-kira, Mbak Aska? Mungkin pengalaman dari keluarga besar kali apa ya, karena ada beberapa keluarga besar itu punya anak, dia udah usia 4 tahun tapi belum bisa ngomong, Hmm, dan nggak diapa-apain gitu kondisinya. Jadi saat itu ya saya memberikan saran bahwa kondisi seperti ini tuh punya dampak jangka panjang yang cukup berbahaya. Itu termasuk di nanti kalau misalnya di lingkungan pertemanannya gimana, dia nggak bisa ngomong, dia mau berinteraksi sama temennya nggak bisa, dan lain-lain. Nah, memang agak sulit kalau cuman sekali ngasih tahu ya, Pak. Jadi memang saat itu saya memberikan sarannya berkali-kali, sehingga sampai akhirnya muncul juga tuh karena baru baru ngeh, oh yang dimaksud oleh Aska sarannya tuh ini gitu. Baru ngeh tuh setelah beberapa kali saya memberikan nasihat gitu. Jadi akhirnya ke psikolog, terus akhirnya juga terapi gitu. Jadi memang butuh berkali-kali dan butuh usaha ya untuk wah, menghasilkan awareness seperti yang dalam penelitian saya oke. gitu. Untuk parent awareness saja berkali-kali ya, Mbak Aska ya. Betul, Apalagi sikap dan perilaku untuk interaksi orang tua anak tadi itu muncul gitu ya. betul. Kalau Mbak Suci tadi kan udah awareness sudah luar biasa ini. Ini memunculkan sangat bersyukur Mbak Suci. Ini Mbak Aska memunculkan awareness-nya parent aja susah gitu ya. Ya, betul, Pak. Luar biasa ini para guru-guru ini punya tanggung jawabnya. Harus memang tahu satu persatu anak-anaknya seperti apa kemampuan bahasanya gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Naomi dan Mbak Aska ya. Jadi di link chat saya tidak melihat pertanyaan lagi. Kalau memang masih ada pertanyaan, monggo silakan ya. Kalau tidak, ya karena waktu kita juga tinggal beberapa menit, paling 5 menit lagi. Jadi dari hasil diskusi ini ada 3 kesimpulan yang menurut saya yang menjadi poin-poin yang perlu penekanan kita. Yang pertama tadi mengenai tahap perkembangan bahasa yang Bu Naomi bahas mengenai variabel dependennya yang memang cukup ramai untuk kita diskusikan malam ini gitu ya. Jadi ada tahap cueing, bubbling dan prelinguistik. Nah, itu yang diungkapkan Bu Naomi. Nah, setiap tahap itu memang banyak faktor yang berpengaruh kan gitu kan Bu Naomi tadi sebutkan ada faktor nature-nya, ada faktor nurture-nya, itu kan dari faktor lingkungannya. Nah, faktor lingkungan inilah yang dibahas oleh Mbak Aska sehingga mendapatkan satu kesimpulan di mana parent efficacy ya, parent self efficacy itu yang mempengaruhi interaksi orang tua dan anak mampu memediasi hubungan antara parent awareness dengan perkembangan bahasa anak usia dini, gitu kan ya. Jadi tidak cukup hanya interaksi saja, karena ada kualitas dan kuantitas tadi yang disebutkan oleh Mbak Aska itu. Baik, luar biasa seperti Mas Vincent tadi sebutkan, ini suatu hasil riset yang luar biasa, pengajian yang sangat jelas dan kita sangat mendapatkan banyak insight. Terima kasih Mbak Desi yang sudah memberikan applause pertama kali, Mbak Suci memberikan reaksi pertama kali. Yang kedua, silakan teman-teman yang lain kasih applause dulu kepada pembicara kita yang luar biasa ini. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita terdokumentasi oleh Mbak Hartinah, ya, jadi ucapan terima kasih di penghujung acara kita ini, ya seperti biasa kita akan berikan kenang-kenangan. Silakan Sis Hartinah kepada pertama sertifikat diberikan kepada Ibu Dr. Naomi Sutikno, Magister Pendidikan Psikolog sebagai narasumber forum diskusi ilmiah ya dengan tema kesadaran orang tua terhadap perkembangan bahasa. Jakarta 4 Oktober 2023 dari Dr. Tommy Suyasa. Silakan diterima secara virtual Bu Naomi.
Baik, Bapak, terima kasih dan untuk sertifikatnya saya terima dan semoga kita semua mendapatkan pelajaran banyak dari pertemuan hari ini. Terima kasih, Pak Made. Amin. Terima kasih Bu Naomi ya. Sertifikat kedua diberikan juga kepada Mbak Aska Gaisani Nabila, Magister Psikologi Psikolog, sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah kesadaran orang tua terhadap perkembangan bahasa Jakarta 4 Oktober 2023 diberikan oleh Dr. Tommy Suyasa. Silakan Mbak Aska. Terima kasih Bapak atas sertifikatnya. Saya terima ya Pak. Luar biasa. Terima kasih kembali Mbak Aska. Tepuk tangan teman-teman. Sudah, terima kasih si Sapina ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu untuk open camp semuanya ya, karena si Sapina akan dokumentasikan kita. Monggo si Sapina. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Bisa bantu untuk buka kameranya karena untuk dokumentasi kegiatan malam hari ini. Mungkin Bu Desi mau buka kameranya, Bu. Baik, saya akan mulai dari halaman pertama. Ada 3 halaman. Oke, masih ada yang geser-geser. Oke, siap. 1, 2, 3. Senyum manis. Untuk halaman 1 sudah, saya ke halaman berikutnya ya. Halaman kedua, senyum siap. 1, 2, 3. Ke halaman 3. Mohon jangan dimatikan dulu, nanti soalnya geser lagi soalnya. 1, 2, 3. Ya, baik sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih si Sapina, Bro Sani, terima kasih Terima teman-teman, kasih. semua terima kasih Bu Naomi dan Mbak Aska. Sampai di sini acara diskusi kita pada malam ini dan kita lanjutkan forum diskusi untuk periode berikutnya. Dadah. Terima kasih banyak Bapak Terima Ibu. kasih Bapak Ibu. Naomi, Mbak Aska, Pak Made, Sani, semuanya. Terima kasih Pak Made, Bu Naomi, Bu Terima Aska. kasih. Saya pamit ya. Terima kasih Bu Naomi, Mbak Aska. Iya.